They tell me that I'm never gonna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video part kali ini, saya akan menyampaikan pendahuluan mekanika teknik statis tertentu. Oke, ada 4 bahasan dalam video kali ini. Yang pertama adalah definisi struktur statis tertentu. Yang kedua, macam-macam tumpuan. Yang ketiga, ilustrasi struktur dalam mekanika teknik. Dan yang keempat, pembebanan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan struktur statis tertentu? Suatu struktur dapat dikatakan statis tertentu apabila dapat diselesaikan menggunakan 3 persamaan kesetimbangan. Nah, apa ya 3 persamaan kesetimbangan itu? Oke teman-teman, jadi dalam ilmu statika ada 3 persamaan kesetimbangan. Yang pertama, sigma H sama dengan 0, artinya seluruh jumlah gaya dalam arah horizontal harus sama dengan 0. Yang kedua, sigma V sama dengan 0, artinya seluruh jumlah gaya dalam arah vertikal harus sama dengan 0. Dan yang terakhir, sigma M sama dengan 0, yang artinya seluruh gaya momen harus sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Oke, ini contoh ilustrasi kesetimbangan dalam arah vertikal. Kalau saya punya box yang saya lem di atas meja, kemudian box tersebut saya beri gaya dorong ke bawah sebesar PV, maka lem tersebut akan memberikan reaksi pada balok atau pada box sebesar RV, sehingga box tersebut tetap berada pada tempatnya. Bisa dibayangkan? Nah, inilah yang dimaksud dengan kesetimbangan arah vertikal. Contoh lain ya, ini adalah box yang diletakkan di atas lumpur. Kalau box tersebut saya dorong ke arah bawah dengan gaya PV, maka box tersebut tentu akan tenggelam. Nah, kondisi ini disebut dengan ketidakseimbangan. Bisa dipahami? Oke, jadi kita bisa tuliskan kalau seluruh gaya arah vertikalnya seperti ini. RV sama dengan PV. Harus sama ya teman-teman, karena harus dalam kondisi yang setimbang, saling meniadakan. Atau RV min PV sama dengan 0. Atau sigma V sama dengan 0. Bisa dipahami? Oke. Yang kedua, ini adalah kesetimbangan arah horizontal. Kalau box tadi yang diberikan lem, saya berikan gaya dorong arah horizontal, maka lem tersebut membuat box memberikan reaksi arah horizontal juga, yang arahnya berlawanan dengan gaya luar yang bekerja. Kondisi ini disebut dengan kondisi setimbang. Bisa dipahami? Contoh yang tidak setimbang. Kalau box tadi tidak saya berikan lem, maka saat saya dorong, tentu dia akan berpindah tempat. Nah, inilah ketidakseimbangan. Bisa dipahami? Atau bisa kita tuliskan RH sama dengan PH, supaya saling meniadakan sehingga struktur ada dalam kondisi yang setimbang. Atau RH min PH sama dengan 0. Atau sigma H sama dengan 0. Oke. Yang ketiga, kalau box tadi yang saya berikan lem, saya berikan gaya puntir atau memutar box. Lem tersebut membuat box tersebut memberikan reaksi yang berlawanan sebesar Rn. Contohnya, ini yang sebelah kiri dikatakan dalam kondisi setimbang, ya teman-teman. Yang sebelah kanan, kalau box tersebut tidak diberikan lem, kemudian saya berikan arah puntir sebesar PM, maka box tersebut tentu akan terpuntir atau terputar, gitu ya. Nah, inilah kondisi ketidakseimbangan.
Atau bisa kita tuliskan Rm sama dengan PM, atau Rm min PM sama dengan 0, atau sigma M sama dengan 0. Bisa dipahami? Nah, itulah kondisi setimbang dalam statika. Oke, jadi prinsipnya struktur statis tertentu adalah tahap pertama dalam analisa, teman-teman perlu menentukan reaksi pada tumpuan struktur tersebut. Baik itu berupa gaya horizontal, vertikal, maupun momen. Apabila reaksi yang muncul dari struktur tersebut jumlahnya kurang sama dengan 3, maka struktur tersebut dikatakan struktur statis tertentu. Apabila reaksi yang dihasilkan jumlahnya lebih dari 3, maka struktur tersebut dikatakan statis tak tentu. Bisa dipahami? Oke, itulah dia definisi dari persamaan kesetimbangan. Ini contohnya ya, kalau saya punya balok yang pada titik A diberikan tumpuan roll, pada titik B diberikan tumpuan sendi. Pada balok tersebut bekerja gaya luar yang miring sebesar P. Langkahnya dalam menentukan apakah struktur ini termasuk statis tertentu atau tidak, yang pertama, gaya miring tersebut harus kita proyeksikan dulu menjadi PV dan PH. Oke? Yang kedua, pada tumpuan roll. Pada dasarnya, sifat tumpuan roll memberikan reaksi hanya satu arah saja, yaitu arah vertikal. Kemudian, pada titik B. Pada dasarnya, tumpuan sendi bisa memberikan reaksi pada dua arah, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Ya. Nah, karena yang bekerja pada struktur ini ada gaya luar arah horizontal dan vertikal, maka tumpuan-tumpuan tadi akan memberikan reaksi yang berlawanan terhadap gaya luar tadi ya teman-teman. Jadi pada titik A ada 1 RAV, pada titik B ada 2 RBV dan RBH. Jumlah reaksi yang tidak diketahui ada 3. Dan kita memiliki 3 persamaan kesetimbangan. Jadi, struktur pada contoh 1 ini disebut dengan struktur statis tertentu. Bisa dipahami? Oke, next. Pada contoh 2, kalau saya punya balok yang dijepit pada titik A dan bebas pada titik B. Saya berikan gaya arah P. Apakah struktur ini dikatakan statis tertentu? Yuk kita mulai. P-nya kita proyeksikan dulu menjadi PV dan juga PH. Pada titik A, tumpuan jepit pada dasarnya memberikan reaksi pada 3 arah teman-teman. Yang pertama arah vertikal, arah horizontal, dan momen. Nah, karena gaya luar yang bekerja ini ada gaya horizontal dan vertikal, maka tumpuan A memberikan reaksi vertikal, horizontal, dan momen pada arah yang berlawanan dari gaya yang bekerja. Jadi total ada 3 reaksi yang tidak kita ketahui. Ada 3 reaksi yang tidak diketahui, ada 3 persamaan kesetimbangan. Maka struktur tersebut dikatakan statis tertentu. Bisa dipahami ya? Nah, yang terakhir, kalau saya punya balok dengan tertumpu pada titik A dan B sendi, dan gaya yang bekerja hanyalah gaya vertikal P ke bawah. Maka pada titik A, tentu dia akan memberikan reaksi vertikal A. Pada titik B, dia akan memberikan reaksi vertikal B. Loh, Bu, tadi sebelumnya disebutkan kalau tumpuan sendi memberikan reaksi horizontal dan vertikal. Kenapa di sini hanya timbul reaksi vertikal saja? Teman-teman, ingat, meskipun tumpuan sendi memberikan reaksi pada 2 arah, namun
gaya luar yang bekerja pada struktur ini hanya vertikal saja. Sehingga reaksi yang timbul pada titik A dan B adalah vertikal saja. Oke? Jadi ada 2 reaksi yang tidak diketahui dan kita memiliki 3 persamaan kesetimbangan. Maka struktur pada contoh 3 kali ini dapat dikatakan struktur statis tertentu. Bisa dipahami? Oke, next. Kalau ada teman-teman yang masih bingung dan mau ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Oke, selanjutnya adalah tipe-tipe tumpuan. Tadi saya sudah spill ya, kalau ada 3 tipe tumpuan, roll, sendi, dan jepit. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan tumpuan? Tumpuan itu adalah sambungan ya teman-teman, sambungan antara struktur atas dengan struktur bawah suatu struktur. Nah, itu kita biasa menyebutnya dengan support atau tumpuan. Ini yang pertama ya, contohnya. Kalau saya punya struktur atas dan struktur bawah jembatan seperti ini. Ini adalah balok jembatan ya, yang superstructure ini. Kemudian ini adalah representasi dari abutmen. Dan yang biru ini representasi dari tanah. Maaf ya teman-teman, ini gambarnya sederhana aja. Balok jembatan ini ditumpu dengan tumpuan sendi di sebelah kiri dan tumpuan roll di sebelah kanan. Nah, hubungan antara struktur atas yaitu balok dan antara abutmen ini tentu ada tumpuannya. Itulah yang dimaksud dengan support atau tumpuan. Ini kalau disederhanakan dalam gambar mekanika teknik ya, hanya seperti ini saja. Balok sederhana, ditumpu sendi di sebelah kiri dan ditumpu roll di sebelah kanan. Ini gambarnya dalam mekanika teknik. Nah, ini contoh yang kedua, struktur atasnya gedung. Ini ada balok, ada kolom, kemudian ada pile cap, dan juga pondasi tiang pancang. Ground level ini adalah implementasi dari tanah gitu ya teman-teman. Hubungan antara struktur atas yaitu balok dan kolom terhadap pile cap dan tiang pancang ini dimodelkan dengan tumpuan. Ya, ini representasi dari tumpuan jepit ya teman-teman. Jadi itu, tumpuan adalah penghubung atau koneksi antara struktur atas dengan struktur bawah. Seperti itu ya. Nah, ini tipe tumpuan yang pertama adalah tumpuan roll. Jadi sebetulnya kalau digambarkan dia ini berupa silinder baja teman-teman. Dia hanya memberikan reaksi arah vertikal saja. Ingat ya. Kalau saya punya jembatan rangka batang, ini saya close up ya pada bagian bawahnya. Nah, di sini akan ada, teman-teman kalian akan melihat wujud dari tumpuan roll sesungguhnya. Nah, ini ya, ini adalah contoh wujud tumpuan roll pada konstruksi jembatan rangka batang. Oke, bisa dipahami? Nah, ini yang kedua, ini adalah tumpuan sendi. Sama, dia juga digambarkan dengan suatu konstruksi baja gitu ya. Ingat-ingat bahwa tumpuan sendi ini memberikan reaksi 2 arah, yaitu arah vertikal dan horizontal. Ya, nah wujud nyatanya tumpuan sendi itu seperti ini teman-teman. Ya, ini kalau kalian ke bawah, arah ke bagian bawah konstruksi jembatan rangka batang, nih kalian pasti akan menemukan tumpuan jenis ini. Oke? Oke, tipe tumpuan yang terakhir ini adalah tumpuan jepit. Secara fisik dia tidak ada bentuk tumpuannya, hanya prinsipnya saja yang rigid gitu ya teman-teman. Dia akan memberikan reaksi arah vertikal, horizontal, dan juga arah momen. Implementasinya tumpuan jepit ini contohnya di sambungan balok kolom pada gedung ataupun sambungan kolom dengan pondasi pada gedung seperti contoh sebelumnya. Gitu ya, bisa dipahami? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Oke? Nah, sekarang ini adalah pondasi penting dalam
mata kuliah mekanika teknik statis tertentu. Ya, kita harus mampu mengilustrasikan struktur yang begitu nyata besarnya menjadi bentuk yang sederhana saja dalam gambar. Nah, sebelum situ kita lihat dulu ini ya, kalau ada seseorang yang berada di atas balok yang ditumpu jepit di bagian salah satu ujungnya saja, maka tentu struktur tersebut akan mengalami penurunan pada ujung bebasnya yang diberi tumpuan orang. Ya, kemudian semakin banyak orangnya atau semakin besar bebannya, penurunannya akan semakin besar juga. Gitu ya, bisa dipahami ya. Terus sekarang kalau orangnya ada di atas balok yang tertumpu sendi dan juga roll. Sama seperti tadi, orang tersebut akan menyebabkan terjadi lendutan ataupun penurunan pada bagian tengah balok ini. Nah, jadi kalau di tumpuan sendi dan juga roll pada balok sederhana, nanti pada video selanjutnya teman-teman akan memahami mengenai besarnya momen yang terjadi pada balok ini. Oke? Oke. Ini contohnya ya, saya punya suatu gedung dengan lantai banyak. Ini kalau mau digambarkan dalam mekanika teknik seperti apa, Bu? Nah, ini contohnya. Jadi teman-teman bisa menggambarkan balok-balok dan juga kolom hanya dengan garis saja. Dan pada bagian kolom ke pondasi, teman-teman cukup merepresentasikan dengan tumpuan saja. Tadi tumpuannya tumpuan jepit ya, kalau hubungan antara kolom dengan pondasi. Oke, yang kedua, kalau ada jembatan seperti ini dimodelkan seperti apa, Bu, di mektek tertentu? Balok jembatan ini cukup dimodelkan dengan satu garis sederhana saja dan tumpuan sendi dan roll pada ujung kiri dan kanannya masing-masing. Oke, teman-teman? Nah, itulah bagaimana kita harus menggambarkan atau mengilustrasikan struktur yang besar dalam kondisi nyata menjadi bentuk sederhana dalam mekanika teknik. Oke, yang terakhir, ini adalah pembebanan dalam mekanika teknik. Yang pertama, jenis beban yaitu beban terpusat. Ya, teman-teman. Sebetulnya beban terpusat itu representasi dari apa ya? Nah, ini contoh yang paling sederhana. Kalau ada seseorang yang berdiri di atas balok sederhana jembatan, maka orang tersebut dapat digambarkan menjadi suatu beban terpusat. Bisa dipahami? Nah, besarnya beban terpusat tersebut adalah beratnya orang tersebut. Satuan untuk tipe beban terpusat ini macam-macam ya teman-teman, bisa ton, kilogram maupun newton. Oke. Nah, ini ada contoh yang lainnya. Semisal ini adalah suatu mobil, teman-teman. Suatu mobil yang berada di atas jembatan. Kita bisa memodelkan mobil tersebut sebagai dua beban terpusat yang jaraknya adalah sesuai dengan jarak sumbu roda mobil tersebut. Bisa dipahami? Nah, ini adalah contoh ya, contoh representasi struktur nyata ke dalam gambar mekanika teknik dengan bentuk beban terpusat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, next. Beban yang kedua adalah jenis beban merata. Contohnya ya teman-teman, semisal ini ada sungai gitu ya, kemudian ini ada balok jembatan sederhana yang tertumpu sendi dan juga roll. Di atas jembatan tersebut banyak orang yang berbaris di atas jembatan tersebut. Nah, gimana ya ini kita gambarkan di mekanika teknik? Seperti ini saja teman-teman. Jadi kita modelkan balok sederhana, tertumpu sendi, dan roll.
pada bagian ujungnya. Orang-orang yang berada di atas jembatan ini bisa kita modelkan sebagai beban merata. Nah, satuannya beban merata itu adalah ton per meter, kilogram per sentimeter, newton per meter. Itu bebas ya teman-teman. Kalian mau menggunakan yang mana? Yang penting sesuai standar internasional. Oke, nah Ki kecil ini ya teman-teman adalah penjumlahan berat orang per meter lari besarnya balok jembatan kita. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, sampai situ dulu video part kali ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat materi pada video kali ini. Apabila teman-teman masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi saya melalui email ataupun Instagram. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.